Afwan Ustaz, izin bertanya, seorang istri menemui mantan pacar atau mantan kekasihnya, sedangkan sang istri punya suami, bertemu dengan pacarnya tanpa sepengetahuan suami. Sebelum bertemu, kenapa hati itu terasa seperti menggebu-gebu ingin ketemu? Setelah bertemu, semuanya serasa ikhlas. Gimana hukumnya untuk minta maaf kepada suami? Dan bagaimana caranya mencikapi agar terhindar dari maksiat atau zina? Aduh. Allah mensifati wanita salihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perhatikan ayat ini. Allah menyebut ciri-ciri wanita salihat. Wanita salihat adalah qanitat, yaitu yang taat kepada Allah, yang menjalankan hak Allah. Ciri wanita salihat kedua yang menjaga hak suami. Hafizatun lil ghaib, yaitu menjaga hak-hak suami ketika suami tidak di rumah. Tidak maksudnya mungkin di rumah tapi tidak tahu apa yang dia lakukan. Intinya dalam kondisi gaib dari perbuatan-perbuatannya. Kalau suami tidak di rumah saja dia harus jaga hak suami. Harta suami dijaga, apalagi harga dirinya. Dia milik suaminya. Ya. Dia istri suaminya. Kalau harta suaminya dia harus jaga, apalagi harga dirinya. Apalagi kalau suaminya lagi di rumah. Tapi kata Allah, bima hafizallah. Dia hanya bisa dengan penjagaan Allah. Artinya seorang wanita kalau ingin bisa menjaga hak suami, berdoa sama Allah. Karena yang bisa buat dia menjaga hak Allah adalah menjaga hak suami adalah siapa? Allah. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku wanita soleha, jadikanlah aku bisa menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Dan ini bahaya seperti ini. CLBK ini bahaya. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemu kembali. Cinta lama bubarkan apa? Keluarga. Ini mengerikan. Makanya banyak terjadi perselingkuhan ketika ada reuni. Reuni ketemu dengan teman-teman lama, akhirnya ketemu dengan pacar lama. Ternyata dia ada masalah sama istrinya, pacar lamanya ada masalah dengan suaminya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Setan datang itu solusi katanya. Solusi. Tapi ini kejadian nyata. Ada kejadian di suatu daerah, sudah ngaji, ikhwan akhwat sudah ngaji, sudah cadaran, ikhwan juga. Subhanallah, dia kenalan lagi, connecting lagi dengan lelaki pacar lamanya. Akhirnya diam-diam dia ketemu dengan pacarnya tersebut, cinta bersemi kembali. Akhirnya dia berzina, ini pakai cadar nih, berzina. Sepertinya suaminya sudah tahu, dinasihati, kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begitu. Akhirnya dia ingin bertemu dengan pacarnya tersebut yang terakhir kali, kayaknya ini terakhir. Maka dia ketemu dengan pacarnya, kalau nggak salah berzina juga, namun pacarnya tidak terima kalau dia memutuskan. Akhirnya dibunuhlah wanita tersebut. Ini kenyataan pernah terjadi. Bahaya. Kalau antum membuka atau anti membuka pintu ini, maka sangat mudah terjerumus dalam apa? Perzinahan. Seorang harus bertakwa kepada Allah, menjauhi pintu-pintu kemaksiatan. Jangan pernah hubungi lagi pacar apa? Pacar lama. Ya. Setan bisa menggoda. Mungkin anti lagi masalah sama suami, setan datang, dimimpikanlah pacar lama. Pacar lama juga dimimpikan anti. Tahukah antum ketika pernah terjadi kasus di Arab Saudi ketika ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi? Saya diceritain oleh guru-guru saya. Di zaman itu, setan datang kepada beberapa orang-orang, kemudian memimpikan dialah Imam Mahdi. Jadi mimpinya kompak. Itu Imam Mahdi. Sampai ketika mereka mimpi, mereka semakin yakin itu Imam Mahdi. Padahal semua mimpinya dari mana? Dari setan. Setan tidak putus asa menggoda seorang ketika sedang sadar, bahkan ketika sedang tidur pun digoda. Maka seorang jangan buka-buka masa lalunya, ya, karena itu bisa merusak rumah tangganya.